Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah dengan NIM 2121050300110. Di sini saya akan mereview video tanggapan dari Bapak Abdul Wadud selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Nusantara. Di sini saya akan mereview tanggapan video yang berjudul Strategi Nabi Muhammad SAW dalam membentuk peradaban Islam. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang Madinah. Madinah yang dulu namanya itu Yazrib. Nah, Yazrib itu dari kota yang tertinggal. Berkat perjuangan Rasulullah, Yazrib tersebut berubah menjadi Al-Madinatul Munawwaroh, yang artinya Al-Madinah itu kota yang berperadaban, sedangkan Al-Munawwaroh yang tersinari. Dapat kita maknai tersebut menjadi membentuk suatu peradaban baru yang penuh dengan cahaya, yang dulunya saling membenci bisa saling menyayangi, yang dulunya saling pelit bisa saling bersedekah, yang dulunya saling merendahi sekarang bisa menghormati, dan dulu itu tidak bisa baca tulis sekarang bisa berpengetahuan lebih luas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan peradaban periode kenabian. Di dalam pembahasan tersebut akan menjadi dua fase. Yang pertama fase Mekah, yang kedua fase Madinah. Kita akan membahas terlebih dahulu fase Mekah yang terbagi menjadi metode dakwah Rasulullah, konten dakwah di Mekah, bentuk-bentuk penolakan dakwah Rasulullah, serta faktor-faktor penolakan dakwah Rasulullah. Untuk metode dakwah Rasulullah, yang pertama secara rahasia, yang kedua secara terang-terangan di Mekah, yang ketiga secara terang-terangan di luar Mekah. Untuk konten dakwah Rasulullah itu di dalamnya ada pendidikan tauhid dalam teori dan praktek, dan yang kedua pengajaran tentang Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor penolakan dakwah Rasulullah. Yang pertama pada bidang politik kekuasaan. Pada saat itu rakyat merasa terancam. Untuk yang kedua sosial atau persamaan derajat sosial. Pada saat itu kedudukan rakyat itu sama rata. Yang ketiga agama dan keyakinan. Pada saat itu rakyat tidak meninggalkan karena sudah terlanjur percaya. Selanjutnya yang keempat budaya taklid kepada nenek moyang. Mereka itu sangat menghargai atau menghormati nenek moyang mereka. Yang terakhir tentang ekonomi. Jika rakyat itu berhenti menyembah berhala, maka akan merugikan belah pihak. Misalnya yang membuat patung itu kan itu merugikan ekonominya. Jika rakyat menyembah berhala, siapa lagi yang akan membeli patung? Maka dari itu pada saat itu ada penolakan di ekonomi tersebut. Pembahasan selanjutnya tentang fase Madinah yang meliputi mendirikan masjid, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan kaum muslimin atau piagam Madinah. Selanjutnya meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru, dan yang terakhir memperkuat kekuatan. Untuk pembahasan terakhir yaitu tentang pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian yang meliputi tentang madrasah ilmiah, madrasah al-Arqon, madrasah Masjid Nabawi. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, penerapan syariat Islam, pemeliharaan Al-Quran, peningkatan harkat dan derajat wanita, adapun pengajaran baca dan tulis, pembangunan masjid, perkembangan sastra, serta penghapusan perbudakan, dan yang terakhir pengembangan taktik, perang, dan diplomasi luar negeri. Baik, sekian itu saja pembahasan review video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang-kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.